Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, tokoh masyarakat, nan gadang indak disimbau gala, nan ketek indak disabui namo. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam tanggungan Allah, dalam perlindungan Allah, dalam naungan Allah. Jadi kalau kita mau dapat naungan Allah, tanggungan Allah sampai petang hari, kuncinya ada salat berjamaah. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, sesudah itu dia tidak pulang ke rumah tapi duduk berzikir mainnya Allah, hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat ini 2 rakaat. Terbit matahari itu istilahnya syuruq. Orang yang melaksanakan salat namanya salat isyraq. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tammah. Hadis riwayat Imam Abu Isa ibni Sawrah At-Tirmidzi, statusnya hadisun hasan, paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif bukan hadis maudhu', hadis palsu. Oleh sebab itu yang awak gue subuh iko adalah mengundang turunnya rahmat Allah ke kota Bukit Tinggi, insyaallah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, berkumpul sekelompok orang di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, dan dibacanya tidak ada lain, ayat Allah, hadis Rasulullah, fatwa para ulama, duduk bersama alim ulama. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya kena awak kaji kok ampe dibalas di Allah Ta'ala. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Maka kalau ada nanti lalu, berarti lah turun ketenangan. Oh, orang susah lalu gini, sampai makan ubek supaya lalu, makan sabu-sabu supaya lalu. Tidak dimakan dah buaya, dimasuk ke hidung, berarti pernah mencubuk. Ghasiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Mudah-mudahan awak sadonan hadir kau dibanggakan Allah Ta'ala pada para malaikat. Semua duit ambo baru ikut satu majlis sama buya-buya. Jadi kalau jamaah mencaliak tausiah ambo subuh kok ndak bantu biasa, kok bantu grogi, nampaknya tak somat kok. Naka dua kiri kanan ambo kok senior ambo di Kairo. Uzma, Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Inyolah dari Kairo ke Libya tahun 1996. Ambo baru tiba di Kairo 1998. Lama nyebrangnya ke Libya, baru ambo datang belakang. Putui sanad kami dengan Ustadz Jalfatullah Baswo, sama-sama di Azhar, sama-sama di Kairo, sama-sama berangkat haji, sama-sama di Makkah, sama-sama di Jeddah, bersama di Bukit Tinggi, bersama pulau masuk dalam surga Jannatul Firdaus. Jamaah ikut juga. Semua agak lama sikit. Tak tahu awak sianan lama sianan capek. Oleh sebab itu buya-buya awak iko sebenarnya indak mau duduk di atas kau tadi.
Yagi 3 kursi saling tulak menulak. Padahal kini orang barabui kursi. Susah dapat kursi. Sampai babaya-baya dapat kursi. Iko diagi lah ambo. Kau mau kecekkan tadi buaya dulu lah di atas. Kalau ambo surang grogi ambo, tapi dia apit kiri ke kanan kau kan. Di foto pun agak bagak awak nampaknya kan. Mudah-mudahan buaya-buaya awak kau panjang umur, sehat badan. Inyolah dan tadi disabit naltamisu min nurikum, kami nan menumpang tuah mendapatkan cahaya. Naltamis, kami mengambil cahaya. Awak kalau masuk ke dalam hutan tengah malam kalam, ndak nampak nak nampak awak di mata tampak tarang di jalan, itu mesti awak ambil cahaya. Malam yaj'alillahu lahu nuran, siana tidak diagih cahaya di Allah Ta'ala, fama lahu min nur, maka tidak akan ada cahaya. Dari mana datang cahaya itu? Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Maka awak salat minta cahaya, doa khusus salat tahajud, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, waj'al li nura, berikan aku cahaya. Supaya apa? Supaya tahu awak 5 orang 5 dindiang. Dia apa bisa mencari kau terang benderang? Apakah dia ada mata? Tidak. Kalau ada orang mengatakan saya bisa melihat karena saya punya mata, salah. Buktinya apa? Matikan satu lampu kau, buka mata. Tak bisa kita melihat. Kita melihat bukan karena mata, tapi karena ada cahaya. Dan cahaya itu diberikan Allah terang benderang kepada Nabi dan Rasul. Meninggal Nabi dan Rasul diturunkan kepada pewaris Nabi dan Rasul. Siapa itu? Al-ulama warasatul anbiya. Alhamdulillah, Bukit Tinggi, Bumi Minangkabau tidak sepi dari para ulama. Meninggal Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, datang generasi Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Meninggal Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, datang generasi Syekh Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Meninggal selesai masa Buya Hamka, habis masa zaman berganti dari Buya Nasir, datang Buya-buya awak. Dan alhamdulillah subuh iko. Jadi niat awak itu bukan cuma ke masjid solat subuh, tapi niatnya niat silaturahim kepada ulama. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau panjang umurnya, wa yunsa'alahu fi azarihi, panjang umur murah rezekinya, falyasil rahimahu. Maka awak ambo bil khusus datang ke Bukit Tinggi, datang ke masjid, datang ke rumah Allah, niatnya beribadah, menyambung silaturahim, panjang umur murah rezeki, dapat cahaya terang benderang, sehingga awak di dunia iko indak sampai salah jalan. Mengikuti Google aja banyak salah jalan. Jangan belok ke kiri, itu bukan rumah anda, padahal rumah awak. Ini anda tahu. Oleh sebab itu maka awak selalu 7 kali awak minta ihdinas siratal mustaqim. Kalau di antara manusia itu ada cahaya yang paling terang benderang, para nabi. Meninggal para nabi, ulama. Maka di antara rumah-rumah juga ada cahaya yang paling terang. Siapa itu? Baitullah, Makkah. Maka di situ cahayanya luar biasa. 100.000 kali di masjid sampai awak. Tapi kemudian di antara rumah-rumah ini, kita jauh dari Makkah, jauh dari Madinah, jauh dari Masjidil Aqsa, tapi ada lagi terang benderang. Itulah dia masjid. Masjid dulu pernah ditutup, berduka hati kaum muslimin muslimat, sedih. Alhamdulillah sekarang kita sudah bisa ke masjid. Mudah-mudahan anak cucu awak sampai hari kiamat istiqomah memakmurkan masjid. Tapi ambo hanya sampai sanggup pada level mengajak. Da'i itu cuma mengajak. Da'i namanya, mengajak, maimbau. Marilah solat berjamaah.
marilah ke masjid. Siapa ke masjid dapat 27 kelipatan pahala. Siapa ke masjid akan dapat nur cahaya. Siapa ke masjid, tapi tidak sanggup lebih daripada itu. Hanya menghimbau, hanya mengajak. Tapi ada orang yang lebih hebat dari sekedar mengajak, mengimbau. Siapa dia? Itulah dia orang-orang yang dititipkan Allah kekuasaan, maka dia cuman bukan sekedar menghimbau, tapi bisa mengabsen satu persatu. Masih fulan, di mana si fulan, di mana si fulan. Itu hadisnya sahih. Nabi nama membuat. Maka Nabi dapat membuat itu? Dek Nabi adalah pemimpin. Ambo tidak ada kekuasaan. Ambo ketua masjid. Tapi tidak pernah ambo di masjid ambo tu selesai salam. Assalamualaikum warahmatullah. Di mana yang blok C nomor 3 balik? Di mana si fulan? Makanya tidak tiba. Tidak pernah ambo buat. Makanya tidak usah buat. Sebab kalau ambo buat, ditanya oleh orang. Memangnya Ustaz siapa? Apa kekuasaan Ustaz? Tapi Nabi SAW, Nabi bisa. Asyidun fulan, asyidun fulan, asyidun fulan. Di mana si fulan? Di mana si fulan? Di mana si fulan? Mangga tidak datang ke masjid. Ini sibuk ya Rasulullah. La yantahiyanna, mereka yang sholat di rumah, mereka yang sholat di kamar, mereka yang sholat di ruang tamu, mereka yang sholat di kantor. La uharriqanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka dengan tanganku, kata Nabi. Walaupun tidak ada rumah yang dibakar ya Nabi. Karena Nabi itu rahmatan lil alamin. Nabi sekedar ingin menunjukkan betapa dengan kekuasaan bisa kita meramaikan masjid. Ambo waktu baru pulang dari Mesir, dari Maroko dulu, alun ada orang kana alun viral ceramah lah ambo di masjid Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu. Patamu datang ke masjid itu subuh, sampai ke teras masjid. Dikecek protokol subuh kini jamaah kita sebanyak 3.000 orang. Dalam hati ambo, awak baru pulang kok banyak jamaah kok. Selesai sembahyang subuh, sado pegawai mengajak absen. Rupanya dia absen. Setahun 2 tahun sesudah itu payah muka Siak, Kabupaten Siak Sri Indrapura. Basulah apa-apa surang menangisnya. Mengapa menangis? Sadih ambo Pak Ustadz, ambo pindah dari Pasir Pangarayan. Oh apa gini di Siak? Iyo. Mengapa menangis? Ambo sangko dek mungkin tunjangan lebih sekete kan? Mengapa menangis? Dulu Pak Ustadz ambo berang, ambo marah. Mana solat diatur-atur? Solat bukan urusan awak dengan Allah, ikutkan urusan individu. Kenapa pemimpin mengurus-ngurus solat? Tapi kini Pak Ustadz, ambo rindu solat berjamaah Pak Ustadz. Ikut true story, kisah nyata. Betapa berawal dari keterpaksaan, awalnya dari marah, lama-lama menjadi cinta, lama-lama menjadi ketergantungan, lama-lama menjadi keinginan, lama-lama menjadi kerinduan. Pepatah awak menyabui, Allah bisa karena biasa. Jadi proses pendidikan dalam Islam itu memang dari awal dibiasakan. Makanya anak-anak ketek itu disuruh, muru auladakum bis shalah. Hai bapak-bapak yang punya kekuasaan di rumah, hai ibu-ibu yang punya kekuasaan di rumah, suruh anakmu sholat. Wahum abna'u sab'a sinin. Di rumah yang paling berkuasa, bapak rumah tangga, ibu rumah tangga. Tapi di dalam suatu negeri yang paling berkuasa, pemimpin, maka dia akan ditanya. Dia akan ditanya bagaimana dia menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kehebatannya, maka di akhirat itu ada 7 golongan. 7 golongan. Di Bukit Tinggi ada juga mau cari lihat si 7. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada, indah ada tampek bernaung, indah ada tampek berlindung. Padang mahsyar, bukit-bukit tercabui. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Manfush artinya terbang ditiup angin. Habis terbang. Tapi ada 7 golongan yang dapat naungan.
Siapa di antara nan 7 itu nampak tamu sekali, bukan alim ulama, bukan ustad. Siapa nampak tamu? Al-imamul adil, pemimpin yang adil, yang mementingkan salat berjamaah, yang peduli kepada salat berjamaah, yang mementingkan bagaimana kemakmuran masjid, yang mementingkan bagaimana kesejahteraan imam, yang mementingkan bagaimana khotib-khotibnya dibuat bengkel khotib. Kalau rusak Honda awak dibawa ke bengkel, rusak AC awak dibawa ke servis AC. Tapi imam dan khotib awak rusak, tidak dibetulkan. Aduh khotib kau rusak buya, aduh 30 menit tahap pun awak dengar. Khotibnya rusak, mikrofonnya rusak, jamaah lalu tidak aja salah. Ditanya mana lalu jamaah, ambo terjaga pun tidak aja dapat ambo dengar gitu. Oleh sebab itu maka padahal momen khutbah Jumat itu adalah momen paling penting, karena ada orang yang tidak pernah ikut pengajian subuh, tidak ikut pengajian Ustaz Uzma, tidak ikut pengajian Ustaz Jalfatullah, tapi khutbah Jumatnya mendengar. Ba'a supaya 15 minit 20 minit khutbah Jumat itu didengar deh jamaah. Isinya adalah hal yang penting-penting, tidak membangkitkan khilafiyah, bukan membuat konflik, tapi mengajak ke jalan Allah, meramaikan masjid. Inilah pentingnya. Jadi masalah dalam Islam itu, kepemimpinan itu bukan hanya mengurus masalah dunia, tapi sampai pada mengurus masalah masjid. Bagaimana imam-imam masjid itu para penghafal Quran. Dananya dari mana? Badan Amil Zakat Nasional. Amal zakat nasional pun tidak bisa kalau cuma mengimbau. Makanya kadang sekarang mungkin di Bukit Tinggi tidak berlaku, di tempat-tempat lain masjid sunyi, yang membayar zakat sepi, pengajian-pengajian kosong. Kenapa? Karena protokol cuma mengatakan dihimbau kepada masyarakat. Dan namanya himbau-mengimbau ini tidak akan ramai. Satu-satunya yang ramai cuma Minang Maimbau, rumah makan. Asal apa pari orang tibonya ke rumah makan. Tapi masalah ibadah, masalah zakat tidak bisa dihimbau. Zakat itu zaman Nabi bukan dihimbau. Tidak ada Nabi tagaknya di masjid dihimbau kepada seluruh masyarakat bayar zakat. Tidak begitu. Zakat itu bukan dihimbau. Apa kata Allah Ta'ala dalam Quran? Khul ambil. Zakat itu bukan dihimbau, diambil, datang ke rumah, dihitung. Baraiko kambingnya, ampe puluh iko. Zakat kambing. Bara amehnya 85 gram, 20 keping dinar, ampe komo 25 gram. Ambil 2,5%. Khul, hai orang yang punya kekuasaan, ambil zakat dari orang yang kaya, serahkan kepada fakir miskin. Iko pun hadis tidak pernah dilaksanakan Abdul Somad. Tidak pernah mengetuk pintu rumah orang, Assalamualaikum, berapa emasnya? Kalau datanglah hambo ke rumah orang di Pekanbaru, walaupun jamaah hambo, Assalamualaikum, berapa tabungannya? Mengalu ya tanya-tanya kamu. Dek apa? Ambo tidak ada kekuasaan. Tapi ada orang yang indah ceramah, indah pernah kultum, indah pernah khutbah, indah pernah tausiah, diam saja. Tapi nya sedang berdakwah. Dakwahnya dengan apa? Kepada seluruh PNS wajib bayar zakat 2,5%. Itu kalau KT itu naik itu. Dengan kekuasaan orang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuasaan orang bisa mendapatkan amal jariah. Selama berkuasa, berapa masjid yang dia bangun? Selama berkuasa, berapa panti asuhan yang dia tolong? Selama berkuasa, berapa dikeluarkan perbub, perwako, pergub, peraturan bupati, peraturan gubernur, peraturan wali kota. Tidak boleh perempuan keluar malam lewat dari jam 9 tanpa mahram. Keluar itu, selamat anak-anak gadis awak, selamat anak-anak darah awak. Kenapa? Karena dengan ceramah. Saudara ceramah Ustaz Somad, radio rusak kecil orang. Tapi kalau dengan perda, ada implikasi hukumnya, ada payung hukumnya. Jadi kalau mengertilah orang tentang kekuasaan ini, maka orang akan berlomba-lomba untuk mengambil kekuasaan, tapi bukan untuk dunia, bukan dunia oriented, tapi dia genggam kekuasaan itu untuk menolong agama
Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah ini, yansurkum, maka Allah akan menolong kamu. Jadi jangan dipahami yang namanya dakwah itu cuma ceramah, dakwah itu cuma tausiah. Nah, itu tuh yang berdakwah Uzma, yang berdakwah Ustadz Jel, yang berdakwah Ustadz Abdul Somad. Ada orang-orang yang tidak ceramah, tidak tausiah, tapi dakwahnya luar biasa. Boleh jadi mereka nanti lebih dulu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin-pemimpin yang soleh, bupati, wali kota, gubernur, menteri, masuk mereka ke dalam surga. Mereka merasa mereka lebih dulu masuk surga. Begitu mereka masuk surga, dibukanya pintu. Oh, rupanya kami bertiga ulah lama di dalam. Sudah, amin. Tak lu adonan mengamin, karena nampaknya tak setuju jemaah. Amin lah. Saudara kami, insya Allah kalau kami dulu masuk, kami imbau-imbau jo. Ya, calik-calik. Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Yakin apa enggak? Ambo yakin, saya yakinnya bahwa Ambo masuk surga. Kau banyak lah jamaah kau menangis berjumpa basua Ustaz. Ustaz, pandang muka kami Ustaz. Cari kami di neraka nanti. Wah, engkau pede mana masuk neraka? Awak dipuji di Allah Ta'ala dalam Quran. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummah. Kalian umat yang terbaik. Kalian adalah umat yang terbaik. Bukan nambah wecek. Kalau Abdul Somad namanya awak kau umat terbaik, itu namanya apologi. Membela diri sendiri. Sok kepedean. Tapi kau bukan awak namanya Allah memuji awak. Kuntum khaira ummah. Ibu dari mana? Dari masjid sana Pak Ustadz. Apa nama masjidnya? Masjid Kuntum khaira ummah. Mantap. Mudah-mudahan sebelum awak mati, ado di antara awak iko bahkan sadonya sebelum mati sempat membangun masjid. Sanggup membangun masjid dengan uangmu, bangun. Tak sanggup membangun masjid dengan uangmu, dengan uang orang. Ambo, alhamdulillah banyak lah masjid yang mau bangun. Pakai piti orang. Jamaah, kumpulkan uang kita, bangun masjid. Saya sudah meletakkan batu pertama, sampai kini belum selesai. Dibantu deh jamaah, selesai. Penandatanganan prasasti oleh Abdul Somad LCM. Hipoto lah. Kecik malaikat Abdul Somad, pahala untuk ang labih dia tanda tangan ke. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada orang kaya yang berdagang, nambah niago, faimnya pagi, pulangnya sore. Tapi dia sedang meraih rahmat Allah dengan hartanya. Masuk surga itu bukan cuma satu pintu. Ada yang masuk surga dari pintu babus sholat. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah. Ada yang masuk surga dari babus sedekah. Zakat, wakaf, infak, sedekah, bangun masjid, bangun panti, kirim anak-anak ke Mesir, buatkan pelatihan imam, disupport dana dakwah, kirim dai-dai ke perkampungan, ke hutan belantara dengan sedekah. Ada yang masuk surga dari babul jihad. Tak ada satu jengkal di badannya ini yang tidak lepas dari bekas tebasan pedang, bekas tusukan tombak, bekas anak panah, mati dalam jihad fisabilillah, syahid. Dipersaksikan oleh para malaikat. Syahid. Sebelum mati, dia sudah melihat. Orang yang mati syahid itu menyaksikan. Syahid artinya menyaksikan. Karena sebelum masuk surga, dia sudah melihat tempatnya dalam surga. Sebelum masuk surga, sebelum mati, inilah nampaknya di matonya, tampeknya dalam surga. Mudah-mudahan awak termasuk orang yang nampak tampek awak sebelum mati. Ustaz Somad, jangankan tampek di surga, tampek parkir aja nak tahu di mana tampek awak. Dia lah orang, kamu barangkali dia lah orang di tampek parkir. Pak, bukan di sini, sana aja sih. Ambo buka masker ambo. Oh iya. Tampek parkir di dunia ini lah tahu awak. Apalagi di akhirat. Tapi awak insya Allah kalau istiqamah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran? Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang berkata Tuhanku, Rabbku Allah,
summastaqamu, istiqamah mereka. Kalau mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, turun malaikat. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut. Wala ta'zanu, jangan kau sedih. Sebab orang yang mau mati itu dalam hatinya ada rasa dua. Nampak tamu takwi. Takwi meniti titian siratal mustaqim. Takut mati su'ul khatimah. Takut dicabut nyawa macam ditebas pedang beratus kali. Takut masuk neraka jahannam. Takut piti diambil di ahli waris. Takut. Yang kedua sedih. Sedih meninggalkan jamaah. Sedih meninggalkan YouTube subscriber, viewer dan follower. Sedih meninggalkan Uzma. Sedih meninggalkan Ustadz Jalfatullah. Tapi kemudian datang malaikat. Apa kata malaikat? Hai jenazah, hai calon jenazah, Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannah. Disitulah malaikat mengepakkan sayapnya, ditunjukkanlah tempat surga. Hai Abdul Somad, jangan kau takut, jangan kau sedih, karena kau masuk ke dalam surga, tempat engkau di antara Uzma dan Jalfatullah. Yang menyebutkan amin berarti setuju. Tidak menyebutkan amin setuju juga, cumanya setujunya sir dalam. Mudah-mudahan kami masuk surga. Saya mau bantu bismillah. Maka tadi ambo di bunda ambo dipegang oleh Bu Ya Uzma, disuruh ambo jadi imam maju ke depan. Ambo indak mau merusak ketentraman. Itu memang sifat ambo dari dulu. Ambo kalau maju masuk ke masjid, ndak tahu ambo masjid kok bismillahnya entah sir entah jahar. Tak tahu. Coba kalau tadi ambo maju ke depan. Ambo biasa di masjid sampai ambo bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya misalnya masjid kok bismillahnya sir. Kan rusak hati jamaah. Apa kok Ustaz Somad kok? Kami lah biasa sir di sikonya jahar pula. Nah, itu. Tapi rupanya tadi jahar. Jadi ambo memang selalu melihat kondisi. Begitu juga dengan ambo masuk ke Bukit Tinggi. Ambo tidak ingin menjadi kekacauan. Alhamdulillah dulu kami di Bukit Tinggi kok aman damai, yang sesudah masuk Ustaz Somad kacau balau. Nak mau. Nah kok ambo tanya dulu udah ambo. Dulu waktu di Mesir ambo manggil udah Dajjal, sampai ke siko manggil Ustaz. Kalau di muka jamaah, kalau tidak ada jamaah balik udah aja. Ambo tanya dulu, bakal ambo masuk ke Bukit Tinggi. Ayo, sama ke Bukit Tinggi. Maka di mana tampe ambo sama Dajjal. Oleh sebab itu maka yang punya rumah lebih tahu isi rumahnya, di mana ruang tamunya, di mana kulkasnya, di mana WC-nya, di mana toiletnya. Jangan sampai kita salah langkah, salah adab, salah arah, betul juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah berbeda pendapat, dalam Islam berbeda pendapat itu biasa. Awak berijtihad, tapi ijtihad awak ikut sesuai yang awak nampak. Sebab awak tidak tahu apa nanadu di hati orang. Nahnu nahkumu bizzawahir, wallahu yatawallas sarair. Awak memandang zahirnya, nan batin itu Allah nan tahu. Ambo berijtihad. Tapi ambo lalu pandai berijtihad. Ambo bukan ahli fatwa, ambo bukan imam mujtahid. Ambo ikut buya-buya kok. Nan lebih senior daripada ambo. Dan hafalan Qur'annya lebih banyak daripada ambo. Dan lebih dulu menyijakkan kaki ke Mesir, ke Azhar daripada ambo. Dan lebih dulu pulang malang melintang di dunia dakwah daripada ambo. Dan jangkiknya lebih dulu tumbuh daripada ambo. Dan sorbannya lebih gadang daripada ambo. Ambo adia kok. Nah, cuma mereka kok membesarkan ambo. Nya tahu ambo kok bareknya 50 kurang sekilo. Nah, kau mereka kau membesarkan cara supaya dia kau pede, maka disabi dua orang kau tadi berikut ini mari kita panggilkan profesor, doktor. Itu pun sebenarnya Allah Ta'ala membayi itu deknya Allah tu bayi buati. Ibuati itu bahasa Arabnya Rahman, kasih, sayang, iba. Supaya apa? Supaya hamba ini merasa pede. Nah, jadi oleh sebab itu jangan salah sangka, jangan suuzon, jangan apa nih Ustaz Somad dikawal oleh ustaz-ustaz dua orang
Begitulah mereka. Mereka adalah senior-senior kakak. Senior itu artinya di atas awak. Senior. Ini banyak lu orang mengartikan senior kos. Senior senang istri orang. Nah itu nauzubillah. Kok sebelum jamaah, kini banyak jamaah yang pandai menerjemahkan sendiri. Ini kok perlu mau klarifikasi yang mau jelaskan. Senior itu di atas awak. Dari hal ilmunya, dari hal adabnya, dari hal kehormatannya, dari hal ambo banyak belajar berceramah dari mereka. Sebelum mau ceramah, ambo tonton dulu. Kan mereka dulu lebih pulang ke Indonesia. Ambo tengok ba'a mereka di YouTube. Oh, itu carot. Yang kayak itu tangan kanan. Pernah juga berceramah. Jamaah sekalian. Pulang dari ceramah, datang jamaah. Ustaz, ambo sangko ingin muji. Ustaz, tadi itu tangan cebok, Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Al-ilmu, al-adab fawqa al-ilmi. Ada yang lebih tinggi daripada ilmu, yaitu adab. Tidak ada gunanya orang banyak ilmu kalau tidak beradab. Pada suatu itu mereka tadi tidak mau duduk di kursi ini karena takut tidak dianggap tidak beradab. Tapi setelah diminta oleh panitia berkali-kali pula, maka ini adalah bagian daripada adab. Adapun kita berbeda pendapat, maka sahabat Nabi pun berbeda pendapat. Meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Makkah ingin mengangkat Sayyidina Umar bin Khattab sebagai pemimpin. Orang-orang Madinah mengangkat Sa'ad bin Ubadah. Berbeda pendapat mereka waktu itu, tapi mereka tidak lantas mencaci maki sumpah serapah, tetap dalam bingkai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terbunuh khalifah nan ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan, meninggal sebagai syahid. Tidak ada penggantinya. Sebagian sahabat di kota Madinah langsung membaiat mengangkat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi sahabat yang ada di negeri Syam, mereka berbeda pendapat. Menurut mereka, cari dulu pembunuh Utsman, selesaikan dulu masalah kematian Utsman, barulah diangkat pemimpin yang baru. Ikhtilaf antar sahabat Nabi. Jadi kalau ada orang mengatakan ini adalah memecah belah, tidak. Karena selama ikhtilaf itu ikhtilafnya tanawu, dinamis, mencari yang terbaik di antara yang baik, dan kita berijtihad. Kalau Pak Ustadz ada yang Islam, ada yang kafir, pilih mana? Islam. Kalau sesama Islam, tapi kemudian ada yang lebih baik menurut ijtihad kita, pilih yang terbaik. Kalau kita tinggal di negeri non-muslim, tinggal di negeri yang tak Islam, pemimpin-pemimpinnya tidak Islam, tapi ada yang satu tak Islam agak baik, yang satu tidak Islam kurang baik, maka kita berijtihad memilih yang terbaik. Andai tinggal dua lah, pilihannya cuma dua, iblis sama setan, siapa pilih? Oh, banyak tu memilih setan. Wajib memilih setan. Wajib pula memilih setan. Bukan itu maksudnya akhafud dararain, memilih yang paling ringan mudaratnya. Masuk awak ke hutan 3 hari 3 malam tidak makan, insyaAllah awak masih duit leh. Masuk ke hutan, tidak ada pilihan kecuali bada teba baya bawabi. Itu saya pilihan, atau mati. Pilihannya cuma dua, makan iko atau mati. Mana kau pilih? Oh, banyak suko bada teba baya bawabi. Tidak boleh pilih mati, sebab Allah melarang la tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Kaedahnya akhafud dararain, memilih mudarat yang teringan di antara yang terberat. Jadi ini adalah permainan Sunda gurau kehidupan. Akan tetapi jangan terlalu terlena dengan permainan, dan dalam Islam kita diajarkan untuk berijtihad. Bagi yang sanggup berijtihad, berijtihadlah, berpikirlah. Tapi yang tak sanggup berijtihad, mudah saja ikuti ulama-ulama awak yang berijtihad. Abdul Somad tidak pernah berijtihad sekalipun. Kalau mau ditanya di orang, Ustaz Somad, apa hukumnya mendonorkan katup jantung untuk orang meninggal dunia? Menurut fatwa ulama di Mesir, fatwa Darul Iftah, Ustaz Somad, boleh tidak akikah kalau anak awak lah kadang lupa mak akikahkannya dulu, tidak ada piti? Menurut Imam Fulan dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi, kamu tidak pernah berijtihad. Kamu bukan ahli ijtihad. Begitu juga begitu sampai di Bukit Tinggi, ambo tidak pandai berijtihad,
de ambo masih talibul ilmi, ambo masih merasa adik-adik dari buya-buya, maka ambo ikut ijtihad mereka. Lebih selamat awak ikut ijtihad. Sama macam naik pesawat. Naik pesawat itu sebenarnya awak tidak berijtihad, awak mengikut ijtihad pilot. Naik pesawat awak, itu kan awak ikutnya ijtihad pilot itu. Tahu rupanya awak di mana mutanya dia teh belok kiri apa belok kanan, mana tahu. Pernah tak bapak ibu waktu naik pesawat ketuk pintu pilot itu, Assalamualaikum Pak Pilot, awak eko di marim tangannya kok. Eko minyaknya premium atau pertamax kok. Awak tak perlu tahu tentang itu, sebab awak ikut ijtihadnya, insya Allah akan sampai. Oleh sebab itu kita yang merasa tidak mampu ikut ijtihad, muqallid lebih selamat. Tapi kalau mampu ahli ijtihad, makanya berijtihad. Ulama-ulama awak ikut adalah ahli ijtihad. Mereka paham situasi dan kondisi. Ambo lebih selamat mengikuti ijtihad. Ada ijtihad seorang, ada ijtihad dua orang. Wa minal isnaini ab'anu. Mengikuti dua orang lebih selamat daripada mengikuti seorang. Mengikuti tiga orang lebih selamat daripada mengikuti seorang. Mengikuti empat orang lebih selamat daripada mengikuti seorang. Tapi ampe orang nan berilmu, bukan ampe orang sakau. Wa ande apa ikut pesta narkoba kok mengikuti ampe orang lebih selamat daripada surang. Nah itu dalilnya ustadz berceramah surang dan main gaple ampe orang, maka ampe aku lebih selamat daripada surang. Itu namanya ijtihad. Antai ijtihad apa itu? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman angin kencang, ombaknya deras, angin puting beliau, karangnya tajam. Kalau kapal tidak kita persiapkan kuat, alamat di tengah laut akan tenggelam. Oleh sebab itu maka siapkan tiang kapal yang kokoh, siapkan perahu safinatun najah, perahu keselamatan. Insya Allah selamatlah kita sampai ke Pulau Harapan. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi dimulai jam 7, jam 6 kurang 5 balik. Ini sudah jam 6.30. Artinya kami lah duduk di situ sampai 45 menit. Di mana-mana sebagaimana ambo biasa ceramah 60 menit. 600 ml itu memang valid sampai akhir zaman. Ikolah berkumpul di Bukit Tinggi sado-sado ustad yang follower viewer di hati-hati sejuta saja. Ustad-ustad nasional saja. Dari mulai ustad awal zaman sampai akhir zaman. Dari mulai ustad yang bersorban sampai nan hindak bersorban. Dari ustad yang berjubah sampai nan berkain panjang. Oleh sebab itu maka ini kebanggaan, kebahagiaan bagi kota Bukit Tinggi, menunjukkan bahwa memanglah Bukit Tinggi ini insyaallah baldatun thayyibatun wa rabbut ghafur. Akan tetapi ini mesti ada kebersamaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Awak hanya boleh tolong menolong dalam dua saja. Yang pertama birri, kebaikan. Yang kedua wat taqwa, takut kepada Allah. Adapun tolong menolong dalam permusuhan, tolong menolong dalam perkelahian, tolong menolong dalam kebencian, menebarkan kebencian, permusuhan, maka jangan tolong menolong. Maka ibu ya menebarkan kebencian, tolong menolong. Share. Dapat kebencian, share. Dapat kebencian, tak boleh. In ja'akum fasiqun binaba'in. Kalau datang orang membawa suatu berita, fatabayyanu. Klarifikasi. Yang suka mau makan hoax. Ini banyak orang suka makan hoax kan. Tak boleh makan hoax. Kalau ingin makan yuk katupek gulai paku. Jangan makan hoax. Sedangkan katupek gulai paku dan halalan thayyibah wa makan ndak elok juga keluarnya. Apalagi nanti makan hoax. Keluarnya tu. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka di zaman canggih, zaman modern ini memang kita alhamdulillah. Dulu orang kalau ingin mengaji mesti ke masjid. Ini alhamdulillah hendak ke masjid punya mengaji juga. Di apa? Ada streaming. InsyaAllah saudara-saudaraku dimanapun berada yang menyaksikan streaming pagi ini juga insyaAllah akan masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Cuma surganya online. Ini tak live kan? Ini masuk surga cuma nonton aja. Nah itu gurawang bojo. Masuk surga sadonya. Awak masuk surga de awak mengayunkan tangan, melangkahkan kaki,
nambah jalan kaki. Nan naik oto habis bensinnya, solarnya. Mereka nan menonton awak melalui online kok habis jo paketnya. Dapat pahala paket, ya enggak? Pahala paket. Tapi ada puluh iko nan menonton di rumah iko. Bensin tidak berkurang, solar tidak menetes, kaki tidak melangkah, tangan tidak main, paket pun tidak hilang. Rupanya mencuri wifi tetangga. Kok tidak bisa. Tidak bisa membasuh kain dengan air najis. Tidak bisa. Sedang apa itu? Membasuh kain. Membasuh nampaknya. Tapi dengan air najis. Sucikah kain di bawah untuk sembahyang? Tidak. Begitu juga ini. Ambo Pak Ustadz selalu mendengar ceramah ya. Ceramah Uzma, ceramah Ustadz Del, ceramah Ustadz Somad. Selalu mendengar. Tapi dari mencuri wifi tetangga. Oh tidak bisa. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sebesar biji sawi perbuatan jahat kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu menjadi pemimpin itu enak, menjadi pemimpin itu indah. Lebih dulu masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW, dapat naungan, dapat pahala jariah. Kalau sampailah dia pemimpin provinsi Sumatera Barat, satu provinsi beramal. Pemimpin kota Bukit Tinggi, satu kota beramal, dapatnya pahalanya. Inilah bukan multi level marketing. Kalau multi level marketing kok mungkin dapatnya 10%, 20%. Tapi kalau jadi pemimpin 100%. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha. Dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha. Orang lain yang berbuat, dia juga mendapatkan pahalanya sampai hari kiamat. Kita selalu berdoa. Kalau selama itu doanya hanya untuk orang tua, Rabbi firli wali walidayya. Kalau selama ini doanya untuk anak, Rabbi abli minas solihin. Khusus 3 bulan ini doakan satu doa. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil. Ikuti ambo. Allahumma urzuqna imaman adila. Ya Allah, berikan kami pemimpin yang adil. Kalau kareh suara berdoanya bagus juga. Selesai semuanya. Allahumma rizqna imaman adila. Kalau kareh. Rupanya kalau sebelah kau berbeda pilihan. Apa nama doa tadi? Ada lah. Entang ada mana. Nah, oleh sebab itu maka doa doa nan jahar didanga di Allah. Doa nan tidak jahar pun didanga Allah juga. La tajhar bi salatika. Jangan berdoa terlalu kareh. Kalau berdoa terlalu kareh suara, bukan Allah tu tuli, bukan Allah tu peka. Wala tukhafit biha. Jangan pula terlalu tak terdengar. Wa bataghi baina dzalika sabila. Dan paling rancak itu jalan tengah. Yang terlalu kareh. Ya Allah, ya Allah. Kau berdoa apa berang? Ya Allah. Macam doa Imam Mawak tadi kan, Masya Allah. Allahumma ghafir dhunubal muslimin. Amin. Menangis jamaah. Entah menangis dek khusyuk doa itu atau karena terlalu panjang, Allahu'alam. Dan awak tak letak air mata jamaah kau dek apa. Tapi insyaAllah mau husnuzan. Dek apa? Dek memang Bukit Tinggi kau telah terbiasa berdoa panjang, solat panjang. Maka disabi solat subuh itu wa Quran al-Fajr. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Quran al-Fajri. Subuh itu disebut dengan Quran al-Fajri, Quran Fajar. Quran Fajar bukan baca Quran waktu Fajar. Quran Fajar artinya solat subuh. Maka solat subuh itu disabi Quran Fajar sebab ayat yang paling panjang adalah pada solat subuh. Di Mesir ada nama daerahnya Raba'ah. Di Raba'ah itu ada satu masjid. Ambo dibawa dek kawan ambo solat di situ waktu masih mahasiswa baru. Mat, kita solat di situ yuk. Ayo. Selesai solat ambo tanya kawan ambo. Masjid apa nama tadi? Masjid kuku ayam ni sih. Mangga bantu itu. Lah hilang kuku ayam harus selesai. Lah agak tarang harus selesai. Entah bara halaman dibaca. Dan sudah itu tidak singgah boleh. Singgah. Di awal itu kan mencari barokah. Mandanga bacaan imam.
Bacaan imam kau mesti diperbaiki. Kadang-kadang awak kau ndak khusuk bukan dia apa dia baca imam. Tak apa-apa. Ndak ada sin, ndak ada san, ndak ada san, ndak ada syak. Kadang buya-buya pun ada jawaban untuk itu. Ustaz pun ada. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Aku nak cubalah dibuat pelatihan. Pelatihan imam-imam masjid sekabupaten, kota, provinsi yang hafal-hafal Quran tu diangkat menjadi honorer. Gajinya dari mana? Dari Badan Amil Zakat. Masyarakat mau membayar dari mana? Karena melihat transparansi, ada pengawasan. Lagi-lagi tak selesai dengan ceramah, tak selesai dengan khutbah, tak selesai dengan tausiah, tapi mesti ada kerjasama. Masyarakat ini dipengaruhi pendapatnya oleh nenek mama, alim ulama, tokoh masyarakat. Tapi yang paling penting dari segalanya adalah orang-orang yang punya kekuasaan. Sehingga dengan kekuasaan itu masjid menjadi ramai. Amin. Dengan kekuasaan itu orang menjadi membayar zakat. Amin. Dengan kekuasaan maka tampil imam-imam baru. Imam-imam. Ini kadang imam kau sampai dikudeta. Tak jaleh lagi ayat tu. Kenapa? Tak bisa lagi menyebut. Kalau diajarkan, letakkan lidah di ujung gigi untuk menyebut iraja, ira. Permisi Bu ya, apa menjapit gigi ke rumah? Mohon maaf yang tersinggung. Ambo bukan ingin menyinggung perasaan. Ambo cuma ingin mengajarkan supaya anak-anak muda itu memperbaiki tahsin, tajwid, tahfiz. Malam tadi di Gadwi itu ada anak umur 9 tahun hafal Quran 30 juz. Tarawih iko bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, suruhnya maju jadi imam tarawih. Setuju tak? Boleh apa enggak? Anak umur 9 tahun jadi imam. Dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari, imam umur 7 tahun jadi imam. Sahabat-sahabat Nabi ada yang tua-tua tapi hafalannya enggak banyak. Ikon umur 7 tahun kok ketek tapi hafalannya banyak. Hanya disuruh jadi imam. Kini tapi kejadian kau tidak terjadi di Bukit Tinggi, di Tampek lain. Majulah anak-anak pesantren kau jadi imam. Makmum di belakang. Mana ni jadi imam? Banyak awak tua-tua lagi. Kau gejek kenapa? Ini memang muda. Masih di pesantren tapi 30 juz dalamnya. Awak kau buatlah tua 6 juz 30 pun sama-sama apa ini. Tersinggung rupanya Pak tu mendengar kecek ambo. Perangnya pulang. 3 hari sudah tu mati. Ambo sebenarnya menasihati supaya jangan berang-berang. Datang orang mendengar pengajian ni kok, selalunya, Ustaz, mana Buya tu selalu menyindir ambo? Sebenarnya Ustaz tu tidak ada menyindir orang. Cuma jamaah tu kan, kan? Ambo beritahu, Ustaz itu kalau nyoba ceramah, tidak ada niatnya menyindir orang. Dia nyoba nampaikan apa nanado di utaknya, dia bagi Allah ilham. Allah lagi. Kami tidak tahu tadi apa judulnya. Dia tidak ada dia bagi tahu dek panitia. Demi Allah, tanya Ustaz Jel, tanya Ustaz. Tidak ada dia bagi tahu dia panitia judulnya kau tidak. Terserah suruh Buya surang selang. Tapi rupanya dek jamaah awak kau hatinya terbuka, maka Ustaz tu pun dibukakan Allah pula hijab-hijab, maka insya Allah sampailah pesan-pesan yang ingin ambo sampaikan tu. Insya Allah. Itu yang dapat ambo sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf segala silap salah. Jangan lupa solat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah. Sesudah itu awak solat sunat 2 rakaat. Besok-besok gitu juga. Bisa seminggu sekali, alhamdulillah. Tak juga bisa sebulan sekali. Tak juga bisa sebulan sekali, mati je lah. Apa yang akan awak bawa mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kalau tidak iktikaf awak di masjid? 2 rakaat itulah yang akan menolong awak. Dan lain sedekah tinggalkan sedekah awak mati. Mudah-mudahan awak istiqomah melaksanakan itu insya-Allah. Terima kasih banyak. Mohon maaf banyak tutur kata ambo yang tidak berkenan di hati menyinggung perasaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewajib hilap tidak dipotong. Tahu apa? Ubat yang dan di baik Jerman yang di
Jadi di obetana selanjutnya dapat dikata pengkhianatan ekonomi kata. Amin. Baik doa bagi yang dinamakan Allah Subhanahu dunia nanti tidak teranda tahu. Ia terpukul bersama dia berasta karena nanti kalau ada di mana ia ini boleh ambil di masa pandemi tidak bisa. Ia sunya ayat pemarikan sampai kini dokiki layan jiwa dinamasa. 5 menit insyaallah. Bersabar dalam 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. 48 tahun umur saya, baru kali ini mendapatkan pengalaman nyata dari pelajaran sirah Rasulullah dan para sahabat, yaitu bagaimana sebenarnya fungsi para ulama di tengah umat, dan bagaimana Rasulullah dan para sahabat memperlakukan masjid. Malam tadi saya sampaikan di Masjid Nurul Huda di Galwit tentang fungsi masjid zaman Rasulullah menanda segala urusan yang berkaitan dengan kehidupan, termasuk masalah muamalat, masalah sianah politik, masalah keumatan diselesaikan semuanya di masjid. Setelah pembicaraan kami tuntas selesai malam tadi, kami pulang. Saya, Ustaz Profesor Dr. Abdul Samad Jalata, guru kita Ustaz Jahab Warsari, dan Abu Yagina tercinta Buya Tamtuzul Bermahdur Tertuzul Karnai. Lalu kami duduk dan makan bersama. Di situ saya tidak tahu tema duduk ini apa. Ternyata Ustaz Jel selaku Ketua GNPF Sumatera Barat bercerita bahwa sudah saatnya ulama meniru para sahabat. Mereka bergerak penting memperhatikan nasib umat. Maka kami pun bergerilya mencari orang-orang terbaik. Kami pun bergerak mencari orang-orang tersoleh yang memiliki kapasitas dan kemampuan. Lalu kami temukan sosok itu dan kami rayu, kami bujuk akan kembali ke kampung halaman. Setelah itu kami bermusyawarah dengannya, kami mau untuk Islam begini, kami mau untuk umat begini, kami mau kota kita seperti ini, kami mau Sumatera Barat begini. Anda kita yang bersangkutan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Latih ketelariku utuplah keputusan kami bahwa kami memilih si Fulan bin Fulan untuk kami boyok ke Sumatera Barat. Dan dia adalah orang yang sangat khusus dalam bisnis, keluarganya adalah keluarga religius, ternyata punya garis sejarah di atas, adalah orang-orang tokoh-tokoh terkenal Sumatera Barat. Masya Allah. Kemudian saya mendengarkan pula bagaimana Ustaz Abdul Samad memberikan arahan. Saatnya kita menggali sejarah. Para sahabat mereka menentukan pilihan. Dan mereka berbeda pendapat dalam pilihan orang-orang terbaik. Perbedaan pendapat itu memilih siapa yang akan memimpin di setelah Nabi Muhammad meninggal. Yang ini Ansar memilih Fulan bin Fulan, Sa'ad bin Ubadah. Yang sementara yang Muhajir memilih Fulan bin Fulan. Ini adalah orang-orang terbaik yang memilih adalah para sahabat yang kalibernya di atas para ulama. Langsung di bawah Rasulullah. Perbedaan pendapat tidak menjadikan mereka berpecah kebelah. Tetapi akhirnya hulat perkataan yang memimpin adalah Quraisy, sementara Ansar menjadi wuzara'nya. Selesai. Final. Maka dengan ini kesimpulan kita adalah para ulama itu seluruhnya, para sahabat itu seluruhnya adalah ulama, dan ulama menentukan siapa yang akan memimpin umat. Dan kaum muslimin, kepemimpinan semuanya urusan itu diselesaikan di dalam masjid. Rasulullah menyelesaikan urusan pemerintahan di dalam masjid. Abu Bakar menyelesaikan urusan pemerintahan di dalam masjid. Umar bin Khattab menyelesaikan pemerintahan di dalam masjid. Termasuk memilih siapa yang akan diangkat, siapa yang akan diturunkan, bagaimana teknis mengangkat, siapa dan bagaimana, semuanya di masjid. Maka inilah Islam kafah yang tidak membelah-belah masjid. Masjid hanya khusus untuk ibadah, masjid hanya khusus pada Quran. Dan masalah politik jangan bicarakan di masjid. Ini sudah melanggar sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat. Sementara dalam surat At-Taubah ayat 100 Allah mewajibkan kita kalau pengen masuk surga, iru para sahabat, iru muhajirin, iru ansar, kalian akan menerima ridha Allah, kalian akan pasti masuk surga. Inilah para sahabat. Saudara muslimin hamba-hamba Allah, dalam perbincangan kami malam tadi
Akhirnya saya bertanya kepada fulan yang dipilih oleh GMPF untuk Sumatera Barat, dan Ustadz Tempu Buya Tempu Zulkarnain merekomendasikan bahwa saya mendengarkan visi misinya, saya melihat figurnya, kami mempelajari orangnya, maka inilah pilihan kami. Allahu Akbar. Yang kami terkejut dan terkenal adalah setelah itu datanglah melamar kepadanya partai yang terkenal komitmennya dengan Islam, PKS. Kemudian melamar beliau. Datang juga Gerindra, melamar beliau. Datang pula Golkar, melamar beliau. Setelah kami duluan, setelah kami memilihnya, setelah kami tentukan ini pilihan kita, ini pilihan ulama, maka yang lain merapat. Beda kalau yang belumnya, di ini ulama didatangi untuk minta doa. Ulama didatangi untuk minta persetujuan, minta doa. Kalau ini tidak, ulama dulu yang mengingkari, ulama dulu yang menentukan, kamu mau perjanjiannya begini. Maka setelah itu saya katakan, bulan, saya ingin timak langsung. Saya tidak ingin salah dalam melangkah. Sebutkan visi misi Allah. Sebutkan apa untungnya buat Islam, buat kaum muslimin, apa untungnya buat kota Bukit Tinggi. Kalau Anda yang kami usung, kalau Anda yang kami angkat, maka belum menyampaikan luar biasa. Saya katakan, saya mau ikan ledah sini. Saya mau kelasi agar umat tahu bahwa mereka benar-benar memilih yang benar. Maka apa kata Tengku Zulkarnain? Demi Allah saya bersakti, saya yakin kata beliau, semua yang calonkan untuk Bukit Tinggi baik dalam dari kotanya, wakil dari kotanya, orang-orang baik, orang-orang soleh. Tapi tugas kita kesustai para sahabat memilih yang lebih baik, memilih yang lebih banyak sunnah andil dan peran ke depan untuk perbaikan yang lebih adil, perbaikan yang lebih bijaksana, perbaikan yang lebih memakmurkan, dan keuntungan besar bagi Islam dan kaum muslimin. Maka hamba-hamba Allah yang kami muliakan, agar saya ke depan tidak disalahkan. Kenapa Ustaz Zulkifli mulai menunjuk-nunjuk orang, mulai mengangkat-ngangkat, memilih-milih dan mengajak orang? Maka bagi saya, ini tugas para ulama, ini tugas para tokoh, para du'an, para asatidah. Ibarat Allah yang kami muliakan, sosok yang ditunjuk, sosok yang dipilih oleh GNPF Sumbar untuk kota Bukit Tinggi, dan saya dengarkan langsung di sini-sininya, saya minta hitam di atas putihnya, beliau tersedia. Saya dengarkan langsung program-programnya. Saya katakan, bila sini benar-benar dijalankan, tidak ada umat beriman yang berakal yang tidak akan menyetujui. Allahu Akbar. Lalu Ustaz Abdul Samad bilang, saya beri syarat. 12 syarat dibacakannya. Bila ini dipenuhi, dan ternyata yang bersangkutan mengatakan, Samirna wa ata'na. Samirna wa ata'na. Maka kaum muslimin yang kami muliakan, ini masjid, tempat beribadah. Ibadah yang tertinggi itu di dalam Al-Quran adalah mengelola umat dengan pemerintahan. Ini ibadah yang tertinggi. Maka di sini ditunjuk siapa unity. Di sini ditunjuk siapa yang akan mengurus umat. Dan di sini dipilih. Dan di sini pula dikutuskan siapa yang tidak berhak lagi untuk memimpin umat. Maka masjid adalah multifungsi. Beda dengan orang sekuler yang mengatakan, jangan bawa-bawa politik ke dalam masjid. Politik itu kotor. Masjid ini adalah suci dan bersih. Begitu juga bahasa ulama adalah manusia-manusia bersih, manusia-manusia suci. Jangan bicara politik itu mengotori ulama, merusak ulama. Sebenarnya yang bicara itu adalah Dajjal. Dajjal. Ulama terwasiatkan pada umat bahwa umat jangan tinggalkan panggung politik, karena kalau bukan orang-orang saleh, orang-orang balik yang memimpin, maka umat akan dipimpin oleh orang yang tidak baik, yang akan merusak agama, yang akan merusak moral bangsa, yang akan merusak negara, yang akan menjual dan menggadaikan segala-galanya. Jadi ulama bicara, ulama harus sendiri, ulama harus menentukan. Baik saudara-saudaraku yang seiman, acara ini mampu dihasilkan kelar. Ini adalah dalam rangka mencerdaskan umat. Dan saya ambil kesempatan, minta maaf guru kita yang tercinta, saya ambil kesempatan dan nama protokol dari kita bicara, saya mau sampaikan hal ini. Maka saya katakan bismillah, kalau begitu saya tidak perlu istikharah. Saya tidak perlu istikharah. InsyaAllah ta'ala, mudah-mudahan umat yang berakal dan cerdas ikut mendukung dukungan para ulama kita. Berdiri saudaraku. Berdiri saudaraku. Ini pertama. Beliau adalah Haji Erman. Ya, semoga Allah memuliakan beliau, menekankan beliau. Duduklah kembali saudaraku. Beliau lah Alwi 212. Beliau aktif dalam gerakan dakwah
kebangkitan dan masalah kebaikan umat dari kemuliaan umat. Wahai saudaraku, apa pentingnya evangelisme? Serupiah pun tak pernah dia ambil, dan Abu tak akan pernah minta kepada beliau. Tapi saya mengatakan Bukit Syiri ini butuh kepada tibur yang akan ini kisah zaman lahir batin lebih daripada sebelumnya. Bukit Syiri ini butuh kepada pemimpin yang akan melepaskan mata rantai riba, mata rantai rentamirs. Bukit Tinggi ini butuh kepada pemimpin yang peduli dengan ulama, peduli dengan guru-guru mengaji, peduli dengan tokoh-tokoh, peduli dengan pesantren-pesantren lebih daripada sebelumnya. Bukit ini butuh kepada pemimpin yang ke depan akan menjadi diri sebagai kota wisata religi yang baru di seluruh dunia. Desa ini bukti negeri yang beradat, adat batali syarat pasani kitabullah, adat mengatur, syarat melandu, mematai. Tidak demikian lagi sumpah yang kita ambil daripada Buddha. Kaum muslimin minta maaf apabila saya berani dan melancang bicara ini. Mata hanya Allah yang maha tahu. Dari dulu saya mengatakan saya put dengan urusan politik, tetapi sekarang saya diam badi. Saya bila tambang lagi yang minta maaf apabila seandainya hari ini saya telah mulai berbicara di depan publik, dimanapun pergi saya berada, saya akan dengarkan ulama-ulama sesempat, saya akan dengarkan suara umat, dan saya akan dengar mana lebih soleh di antara mereka. Lalu kabar baru mengatakan, saya nuti dari sulan lah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf berlari radit. Allah. Minta 5 menit. Ambo dek disinggung masalah piti tadi Bu ya. Calon-calon gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia paling tinggi bisa mengasih honor 2,5 juta. Itu yang kalau lebih daripada itu dia bisa diperiksa BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. 2,5 juta. Ambo tahun niko menyerahkan PT sampai ratus juta dari YouTube, nggak mau ambil. Jadi kalau ada calon bupati wali kota datang ke Tampe Ambo ingin mengajak Ambonya, bingung bara dikasih buya kok, sedang sampai ratus juga diambilnya. Berinisial N magi Ambo CRV, Ambo pulangkan. Berinisial W magi Ambo Fortuner, Ambo pulangkan. Orangnya masih hidup gini. Beko Ambo kasih alamat, tapi yang diminta itu. Iko Ambo sampaikan supaya calon-calon bupati wali kota jangan pernah datang ke Pekanbaru kalau hanya untuk mengajak Ambo foto, baleho. Ambo ndak level itu. Ambo kok level Ambo VVIP. Hah? Jadi syaratnya apa Bu ya? Kok Ambo tulis 2 balai. Pertama, pemimpin itu mengambil keputusan mesti musyawarah dengan alim ulama, nenek mama, cadia pandai, menjaga filosofi 3 tungku sajarangan. 2, pemimpin itu mempertahankan semboyan adat basandi sarak basandi kitabullah. 3, memperhatikan surau. Sebab awak punya filosofi kembali ke surau, pulang ke surau, bukan kembali ke laptop. Sampai masukkan 5 pelajaran agama ke sekolah umum. Pondok pesantren dah urus, SDIT boarding school nak, tapi sekolah umum SMP SMA masukkan 5 pelajaran agama. Quran, hadis, fikih, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam. Dari mana gurunya? Alumni UIN, IAIN. Dari mana gajinya? Basnas. Sebab Allah saat tahu negara tidak ada PT, tidak ada APBD, APBN dan sanggup menggaji. Maka awak bersama melalui Basnas. 6, 5, giatkan Basnas, support badan amil zakat, wakaf, infak, sedekah. 6, perhatikan kesejahteraan guru mengaji. Jangan cuma sibuk maghrib pun ngaji, pemencetan tombol apa? Mana anak ada baca Quran. 7, perhatikan penggali kubur. Banyak orang tak memperhatikan penggali kubur. Tak kena orang nak mati itu memperhatikan penggali kubur. 8,
perhatikan petugas penyelenggara jenazah yang memandikan jenazah. 9. Program kajian di kantor-kantor mesti bersilabus. Jangan ngaji Ustaz Iko selesai, ngaji itu selesai. Tak ada bangunan selesai. Tadi mana dindiangnya, tadi mana tiangnya, tadi mana atoknya. Oleh sebab itu mesti selesai. Mengaji akidah sampai 10 tatap muka, setahun selesai. Mengkaji fikih sampai 10 tatap muka. Hilangkan khilafiyah supaya orang tak bercakap di masjid. 10. Perhatikan anak muda. Buat pengajian khusus anak muda. Undang Ustaz Anan Attaqi, undang Ustaz dari Sulaiman, undang Ustaz Fulan-Fulan. Itu khusus anak muda. Kalau Amboko khusus orang-orang tua. Sebalik, Ambo masuk mesti didampingi oleh senior-senior Ambo. Ambo tidak mau Ambo dianggap penyebar fitnah dan lain sebagainya. 2 balik, tagakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi jangan pernah berfikir datang ke Pekanbaru membawa pitih 10 juta, 20 juta, kemudian Ustaz Somad ikut dibawa berdoa, ya Allah, dukunglah calon pimpin kami. Pret. Itu bukan Abdul Somad. Share info kok supaya jangan orang ramai-ramai datang ke Pekanbaru.